Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Filipo dari Departemen Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik 10 model-model pembelajaran terpadu serta contohnya. Yang pertama ada karakteristik model pembelajaran fragmented. Karakteristiknya adalah satu, setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah. Jadi, pada model pembelajaran terpadu tipe fragmented merupakan tipe pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Mata pelajaran disampaikan guru dan dipelajari siswa secara terpisah tanpa ada usaha untuk menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan konsep pada mata pelajaran satu dan lainnya. Yang kedua, adanya keterpaduan konsep dari satu mata pelajaran yang disampaikan secara sistematis dan logis. Pengintegrasian pada tipe fragmented terjadi secara implisit di dalam satu disiplin ilmu tertentu. Dalam mata pelajaran tersebut terdapat bagian-bagian atau bidang ilmu yang merupakan satu kesatuan dalam bidang ilmu tersebut. Yang ketiga, materi yang diajarkan berpusat pada konten. Dalam pembelajaran tipe fragmented, guru dan siswa akan lebih terfokus dalam mempelajari isi pada mata pelajaran tersebut. Dalam satu waktu, guru dan siswa hanya mempelajari satu mata pelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran yang berlangsung, topik yang dibahas akan berfokus pada isi dari mata pelajaran tersebut. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan, misalnya dalam pendidikan anak usia dini, adalah sebagai berikut. Tema yang diajarkan adalah binatang yang hidup di air. Di sini, anak diajarkan untuk mengenal berbagai binatang yang hidup di air, salah satunya adalah ikan. Setelah itu, anak itu diperkenalkan untuk melihat ciri-cirinya, apa makanannya, dan tempat tinggalnya. Serta anak diajarkan untuk menyanyikan lagu ikan bersama-sama. Setelah itu, anak dikenalkan dengan berbagai macam ikan, misalnya ikan apa saja yang bisa dimakan dan juga dijadikan binatang peliharaan. Kegiatan tadi merupakan contoh pembelajaran fragmented karena hanya membahas tentang tema binatang yang hidup di air saja. Yang kedua, karakteristik model pembelajaran nested. 1. Model nested merupakan perpaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Contohnya, pada jam-jam tertentu, seorang guru memfokus pada kegiatan pembelajaran pada pemahaman tentang bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuatan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata dalam puisi, membuat ungkapan, dan menulis puisi. Yang kedua, karakter pada mata pelajaran menjadi pijakan untuk sebuah awal kegiatan. Contohnya, untuk jenis mata pelajaran sosial dan bahasa dapat dipadukan keterampilan berpikir dengan keterampilan sosial, sedangkan untuk pelajaran sains dan matematika dapat dipadukan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan berorganisasi. Yang ketiga, pembelajaran terpadu dengan menggunakan model connected memiliki karakteristik menuntut pemahaman dan kreativitas guru dan siswa dalam menuangkan ide-ide ke dalam suatu pembelajaran yang efektif. Dalam hal ini, fokus utama tetap berada pada siswa sebagai pelaku utama pembelajaran. Guru dapat mengajak siswa bermusyawarah dalam menentukan materi-materi yang sekiranya memiliki keterkaitan untuk dipadukan dalam suatu aktivitas belajar mengajar. Selanjutnya, guru dapat membuat rencana pembelajaran yang mengakomodasi materi-materi secara terintegrasi dengan tetap mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Contohnya, pada jenjang tingkat SMP atau sederajat, guru ilmu bumi mengaitkan geologi ke astronomi dengan menghubungkan dengan sifat evaluasi alami masing-masing. Kesamaan antara kedua unit ini menjadi pengikat bagi siswa karena mereka bekerja melalui kedua unit tersebut dan melihat bahwa mereka mampu membuat hubungan timbal balik secara eksplisit. Yang keempat, ada karakteristik model sequence. 1. Berpusat pada anak. Jadi, siswa lebih mudah memahami konsep karena adanya mata pelajaran yang saling berkaitan. 2. Konsep dari berbagai bidang studi disajikan dalam proses pembelajaran. 3. Guru bidang studi melakukan kerjasama dengan partner untuk mengurutkan konsep-konsep yang sama yang akan diajarkan pada siswa. Contohnya, berikut ini adalah contoh dua guru dari disiplin ilmu bahasa dengan guru IPS yang sama-sama memiliki list pokok bahasan yang akan disampaikan.
Kemudian mereka merangkainya untuk memparalelkan pengajaran mereka. Guru bahasa dan guru IPS membuat list pokok bahasan sebagai berikut. Guru bahasa dan guru sosial memiliki daftar topik yang mungkin saja daftar tersebut berdasarkan urutan dalam teks buku yang tersedia. Namun, ketika menggunakan model sequence, urutan topik yang diajarkan menjadi berubah. Contohnya, urutan pertama pada mata pelajaran seni bahasa adalah Robin Hood, dan mata pelajaran sosial adalah Revolusi Perang. Ketika topik-topik didaur ulang dan diurutkan, maka hasilnya menjadi pada urutan topik pertama yang akan diajarkan, yaitu Robin Hood dan Abad Pertengahan. Karena Robin Hood ini merupakan cerita rakyat Inggris yang menurut catatan terjadi di Abad Pertengahan, sehingga sembari guru mengajarkan mengenai Abad Pertengahan, belajar seni bahasa mengenai Robin Hood dapat diajarkan secara paralel. Yang kelima, model shared memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sifat, dan keterampilan yang sama. 2. Memiliki disiplin komplementer, artinya antara ilmu satu dengan lainnya saling mengisi dan melengkapi. Contohnya, seorang guru melakukan pembelajaran dengan memadukan materi pendidikan jasmani dan kesehatan dengan seni budaya dan keterampilan. Pada materi pendidikan jasmani dan kesehatan, terdapat topik atau materi gerak berjalan, gerak berlari, dan gerak lompat. Sementara itu, di dalam materi seni budaya dan keterampilan terdapat topik materi gerak memutar, gerak berjalan, gerak melambaikan tangan, dan gerak berlari. Setelah dianalisis, pada kurikulum tersebut ada bagian yang tumpang tindih antara materi pendidikan jasmani dan kesehatan dengan materi seni budaya, yaitu pada konsep gerak. Selain belajar konsep-konsep tentang gerak, pada pembelajaran tersebut, siswa juga berlatih sikap berani, percaya diri, kerjasama, toleransi, dan sebagainya. Beberapa keterampilan proses juga dapat dilatihkan pada topik-topik macam gerak, misalnya keterampilan mengamati, mencoba, mencontohkan, memeragakan, dan mengomunikasikan. Yang keenam, model pembelajaran Webet memiliki beberapa karakteristik, yaitu berpusat pada siswa. Pendekatan ini lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Selanjutnya, memberi pengalaman langsung. Dengan adanya pengalaman langsung, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Lalu, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Contohnya, pembelajaran terpadu menggunakan model Webet dimulai dengan menentukan tema. Sebagai contoh, tema yang ditentukan adalah lingkungan. Dari tema ini dikembangkan dan dipadukan menjadi sub-sub tema yang ada pada beberapa mata pelajaran, misalnya IPA. Subtemanya mengenal berbagai bentuk energi dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diajarkan tentang macam-macam bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya energi cahaya kita memanfaatkan sebagai penerangan saat belajar. Lalu ada matematika dengan subtema mengenal bangun datar. Siswa diajarkan tentang bentuk-bentuk bangun datar, misalnya ban sepeda kita berbentuk lingkaran, buku tulis berbentuk persegi, dan penggaris berbentuk persegi panjang. Yang ketujuh, Trident memiliki beberapa karakteristik diantaranya sebagai berikut. Konsep berputar sekitar metakurikulum yang menekankan perilaku metakognitif sehingga peserta didik dapat belajar bagaimana seharusnya belajar di masa datang sesuai laju perkembangan era globalisasi. Lalu materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni untuk setiap disiplin ilmu. Guru dapat memasukkan keterampilan berpikir, kerjasama, dan kecerdasan multiple dalam isi mata pelajaran. Selanjutnya, peserta didik memperoleh berbagai jenis keterampilan berpikir yang dapat ditransfer menjadi kecakapan hidup. Ada juga keterampilan yang digunakan dan disesuaikan dengan perkembangan usia siswa sehingga tidak tumpang tindih. Contohnya, guru mempunyai target untuk memprediksi dan percobaan laboratorium matematika, IPA, dan bahasa yang pada saat bersamaan guru IPS mempunyai target dalam peramalan kejadian saat ini.
di mana keseluruhan kegiatan tersebut membuat bentuk suatu uraian keterampilan yang bersumber dari lintas berbagai mata pelajaran. Yang kedelapan, model pembelajaran integrated atau terpadu, mempunyai karakteristik yakni memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi inti topiknya tetap sama. Pada model ini, tema yang berkaitan dan tumpang tindih merupakan hal yang terakhir, yang ingin dicari dan dipilih oleh guru pada tahap perencanaan program. Pertama kali, guru menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa bidang studi. Selanjutnya dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara berbagai bidang studi. Contohnya menggabungkan bidang kajian fisika, biologi, dan kimia dalam satu konsep, pemisahan campuran, baik secara fisika, kimia, dan klarifikasi, makhluk hidup berukuran mikro, dan pemisahan campuran bisa dilakukan secara fisika tanpa reaksi kimia, dengan reaksi kimia maupun untuk mengelompokkan makhluk hidup serta ukuran mikro. Yang kesembilan, tipe immersed, memiliki karakteristik tidak mengharuskan sebuah perencanaan yang rumit. Tipe ini dapat berlangsung secara otomatis karena proses perpaduan terjadi secara internal dalam diri pelajar. Akan tetapi, sekali tipe ini dipakai, maka tim pengajar harus memfasilitasi proses perpaduan dengan menghitung materi pembelajaran yang luas. Variasi materi pembelajaran yang dipadukan dengan berbagai keterampilan, konsep, dan sikap kerja yang baik dari pelajar. Contohnya, penerapan bagi kelas 5 SD, misalnya pada materi pencemaran udara, dapat dijelaskan pada materi pelajaran IPA, PKN, Bahasa Indonesia, dan Seni Rupa. Materi tersebut membahas tentang IPA, pernafasan pada manusia, PKN, peraturan pemerintah, Bahasa Indonesia menceritakan hasil pengamatan, Seni Rupa membuat poster sederhana. Yang terakhir, model network ini memiliki karakteristik seperti 3 atau 4 arah konferensi yang memberikan berbagai jalan eksplorasi dan penjelasan. Meskipun ide-ide yang beragam mungkin tidak datang sekaligus. Pelajar pada model jaringan ini terbuka untuk menerima beberapa input sebagai komponen yang berbeda dan disaring dan diurutkan sesuai kebutuhan seorang pelajar. Model ini terdengar seperti jaringan berita yang menarik yang tersaji dalam gambar dan cerita yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Model network ini mirip dengan sinyal satelit yang bertebaran dan menerima sinyal dari berbagai arah. Contohnya, mahasiswa ilmu gizi yang mendalami tentang mikrospensi, tentang nutrisi dan membentuk jaringan dengan ahli dan dalam penerbitan dan ahli pemrograman komputer. Sekian penjelasan saya tentang 10 model-model pembelajaran terpadu. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.